Oke, jadi ini ya, jadi agendanya hari ini kan ini ya kita mau membahas lebih dalam gitu ya tentang null itu ya, terutama mungkin di project-project PHP dan Laravel gitu. Kemarin di hari Sabtu kemarin sebenarnya sempat disinggung sekilas ya. Jadi, nah ini udah kelihatan ya. Oke, jadi salah satu ini ya, salah satu apa? Ya salah satu kesalahan gitu yang sering dilakukan itu ketika kita coding sebuah aplikasi gitu yang berhubungan dengan database itu adalah ya ini sih. Jadi berprasangka baik terhadap database itu. Jadi kita berasumsi bahwa data yang ada di database itu sesuai ekspektasi kita gitu. Uh, ya mungkin sebenarnya juga nggak cuma database ya, bisa jadi juga kita berprasangka baik juga terhadap bagaimana user menginput data gitu, atau mungkin bagaimana user mengetikkan URL gitu. Nah ini ya, kalau yang kemarin aku bilang sih ya ini error, mungkin error sejuta umat gitu. Jadi kayaknya sih kalau kita baru coding, ini contohnya di Laravel ya, tapi kayaknya sih di project-project lain kemarin juga sempat sekilas nemuin sebenarnya hal yang sama gitu di JavaScript atau di Java gitu juga sering banget kayak gini gitu. Jadi error terkait null gitu. Jadi ada sebuah variabel atau ada sebuah objek tuh null tapi ya kita nggak melakukan handling gitu. Kita nggak istilahnya nggak ada pengecekan if null gitu. Jadi ya kita menganggap variabel itu ya objek biasa gitu yang bisa kita panggil properti atau metodenya gitu. Nah ini contoh ya, contohnya kayak gini ya. Jadi di sini kan kelihatan di baris ke berapa? 1920 ini ya. Nah, kemarin karena yang nggak ikut siapa nih, Nur Rahman atau Gin aja deh. Gin, ini kira-kira masalahnya apa Gin? Di codingan ini Gin? Harusnya sudah familiar ya ini ya. Ya mas, si variabel kategorinya itu nggak ada. Kalau ngeliat kayak gitu sih kayaknya. Oke, kenapa nggak ada? Kan kita udah Oh, memanggil kategori ID, ID-nya itu yang nggak ada. yang nggak ada ID-nya atau kategorinya. Kategorinya nol. Kategori. Nah, oke. Terus pertanyaan berikutnya itu, kenapa kategorinya nol gitu? Kan di situ kita udah gini, model kategori where something first gitu. Gak ada di data. Atau Nur Rahman mau bantuin? Si selugnya itu gak ada di database. Pas Slope-nya, aware oke. Oke, kalau kasus kayak gini kira-kira slug ini berasal dari mana? dari mana itu? Variabel itu parameter dari index. Dari parameter ya? Dari URL gitu ya? Oke. Nah, itu tadi sih. Ya, ini contoh sederhana ya. Jadi ketika kita menggabungkan gitu, inputan user kan URL itu juga hasil ketikan user ya. User yang mengetik gitu. Kita menggabungkan inputan user dengan query ke database. Nah, di situ ada resiko yang sangat besar gitu ya. Salah satunya itu tadi sih. Jadi bisa jadi ya apa yang diinputkan user tuh salah gitu. Di sini salahnya ya dia nggak ada di database dan kita berasumsi oh semua inputan user itu pasti benar gitu, pasti ada di database. Padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu kan. Nah ini contoh simpelnya kayak gini ya. Mungkin sambil demo aja kali ya. Jadi salah. Ini yang kemarin itu ya x.cloud. Guys. Wah ini ganti-ganti ini nih. Ganti environment. Sorry, bentar.
Nah, ini mungkin contoh klasiknya kayak gini ya. Kita kan biasanya kayak gitu kan. Ketika kita punya sebuah halaman indeks, lalu kita pengen melihat detailnya gitu kan, kita klik, terus di sini ada parameternya gitu ya. Parameternya di sini kan kelihatan gitu, 4 gitu. Nah, ini kan sesuatu yang bisa di otak-atik user ya itu. Kalau misalnya di sini kita ganti jadi 999 gitu kan. Nah, ini contoh yang ini ya. Saya contoh yang udah defensif itu kayak gini gitu. Ketika dia mengakses ID yang enggak ada ya dia tentunya 404 gitu karena emang URL ini nggak ada gitu. Tapi kalau yang nggak defensif pasti bakal muncul error. Nah, sambil nunggu PHP 74-nya up, sedih saya. Ini biasanya kalau ganti-ganti fetch graphic ini pada pakai apa ya di lokal ya? Jarang ganti-ganti. Laragon, Mas. Udah Laragon. Cepet ya? Langsung tinggal klik kanan. Aku lupa ya tadi barusan ke 73 di gara-gara CPM. Mana tadi? Oke deh, sambil nunggu itu, nah ini sih biar ini ya, biar kita sama-sama gitu. Jadi mungkin di ini ya di project masing-masing gitu kan, siapa tahu ada technical debt juga. Nah, bisa nggak dibantu gitu? Jadi cek di masing-masing project itu ada nggak yang masih belum defensif gitu, terutama terkait tadi ya. Kita fokus dulu satu-satu. Jadi terkait kayak tadi misalnya buka URL apa, terus ID-nya kita ganti sembarang gitu, yang nggak ada di database gitu. Kira-kira aplikasinya error atau enggak gitu. Di sini ada apa aja sih? Timnya nih ada CPT, Kisti, KWS, CPM, simple banyak ya. Ana nih di Excel nih. Kira-kira ada yang masih bolong kayak gitu kan? XL Atau nggak mungkin? ya, Ada nggak yang parameternya tuh ya kelihatan gitu di URL-nya gitu. Terus XL urusan back end sih. Kalau kayak gitu kan, iya kan Pak? XL pakai front end. front end. Di front end-nya sama sekali nggak ada gitu ya, nggak ketika kita klik-klik entah menu atau apa gitu URL-nya nggak berubah ya? URL-nya itu nanti yang handle di back end berarti. Iya ya. Kalau link ID-nya kita asal gitu kan, yang handle back end kan ya. Saya masuk front end ngecek lagi. Oke, kamu pegang front end atau back end? KWS. Aku front end. KWS sih banyak itu. KWS. Nah, cobain deh KWS siapa nih? Kisti. Atau Haki. Oke, ada yang ini nggak? KWS ada yang masih kasus seperti itu nggak? Harusnya sih. Nah, ini CPM nih, aku random cek ya. Ini CPM ini milih project. Nah, ada di sini ada satunya nih. Yang aku ganti Ada apa yang CPM, Pak? 999. Nah, kan? Ada. Oke, CPM. Jody deh. Jod, ayo Dot. Share screen, Jod. Sekalian. Sharing screen ya. Tadi kayaknya bener sih halaman. Tadi kayaknya baru halaman dashboard. Aku klik project. Aku ganti sembarang server error. Iya ya. Ini saya share screen Pak. Yep. Aku sambil nunggu PHP 74-nya kok lama nih downloadnya ya. KWS demonya apa sih? KWS.cloud ya? Ada? Iya, KWS.cloud Pak. Gimana ya? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu. Oke, bisa nggak kamu handle itu? Itu ada di. Itu di mana tuh? Proyek service.
user main ke 75. Ini dia karena nggak ada, itu emang datanya kosong. Berarti data di sininya kan kosong. Cek dulu. No. Data itu apa sih? Data itu query Ini builder dia ya. ya dapetin si ininya. Nah, oke. Di direct halaman Ini connect ke DB lokal atau DB cloud? lokal, Pak. Masih lama ya root listmu ya? My work masalah. Ini my work. Apa nih? But my work. Mas Baiko. My work. S. Bentar deh. Kok nggak bisa ya? Not object type material response array bla 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 dashboard view. Jadi dashboard. Udah Pak, di saya return di ini aja board. Nah, oke, coba lihat kodenya lagi tadi. Oke, sekarang itu berarti udah di-handle ya, pakai apa tadi? Abort. Kamu pakai if gitu kan? Yap. Nah, sekarang pernah pakai ini nggak? First or fail gitu nggak? Pernah. Nah, sekarang coba deh, kamu ganti jadi first or fail gitu. Kira-kira sama atau nggak hasilnya? All fail. Sama Pak. Sama ya? Sama. Nah, kira-kira mending yang mana? Yang ini sih, yang first or fail. Yang ini nah. Oke. Soalnya cuma sebaris. Nah, ini kan kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat contoh kode ini kan sebenarnya patternnya simpelnya gitu sih. Kapanpun kita manggil first itu paling aman ya langsung kita kasih first or fail gitu.
Tapi ya itu ini ya itu opsi pertama ya. Tapi kayak gini ya, kayak misalnya yang ini baris bawahnya kan ada itu ya, ada kontrak, aktif kontrak first juga kan. Sebenarnya Ya. itu kan berpotensi juga kan. Hmm. Nah, tapi di sini di bawahnya udah ada pengecekan gitu. Jika first apa aktif kontraknya nggak ada, dia ambil dari Yang terakhir. kontrak. Oke. Terus kalau As. itu nggak ada juga, Kalau itu nggak ada juga, belum ada kondisi lagi sih Pak. nah Ini kayak gitu mungkin terjadi nggak kondisi kayak gitu? mungkin kalau datanya baru kan, ataupun nggak ada sama sekali. Hmm, hmm, hmm. Oke, berarti itu harus ditambahin juga ya kondisi tadi itu ya. Iya Pak. Kalau mereka kan di sini kan ada if kontrak juga, tapi ya sebenarnya udah ke cover. Kamu kan di sini kan cuma manggil kontrak ketika if kontrak gitu. Kalau berarti kalau kontraknya nol kan berarti nggak ngapa-ngapain kan terkait kontrak kan. Ngapain? Iya. Oke, oke ada yang lain nggak? KWS tadi? Ini saya stop screen ya Pak ya. Yup. Mana? Oh ini. KWS atau Rama? KWS atau Rama? Haki atau Rama ya? Nah paling pesannya itu ya gitu ya. Jadi semua controller, jadi sebenarnya patternnya kayak gitu sih udah kelihatan sih. Jadi semua controller yang manggil kayak tadi itu ya, misalnya manggil where ID atau manggil find atau manggil first gitu selalu ditambahin aja or fail gitu. Jadi minimal ketika usernya ngetik URL yang sembarang gitu atau mungkin ada link yang udah kadaluarsa gitu, mungkin emang udah dihapus atau di apa ya nggak muncul error gitu, tapi munculnya 404 gitu. Oke. KWS atau SPPT? Cek. Oke. Halo. Halo. Tes. Halo. Siapa dulu nih? Oke, Rama dulu ya. Ayo mah. Enggak, aku mau tanya doang sih. Defensif itu berarti yang kalau ngeran aplikasi returnnya error ya. Jadi misalkan kalau ada respon 404 error 500 error ya. Maksudnya yang itu tuh termasuk defensif nggak sih? Enggak ya? Defensif itu intinya gampangnya defensif itu berarti nggak muncul error di sentry ya. Ya berarti istilahnya inilah kalau debug defensif itu berarti nggak ada error 500 itu lah, mungkin kalau di web ya. Kalau 404 itu kan sebenarnya bukan error ya, itu emang ini ya, emang intended ya. 404 kan berarti kan halaman tidak tersedia gitu kan. Itu bukan error sih, itu emang ya istilahnya handler gitu. Handlernya kalau ngetik URL yang nggak valid ya returnnya 404 gitu. Ya mungkin patokannya gitu sih, error 500 sih kalau. Jadi kalau kita punya fitur gitu atau punya sebuah URL atau apapun itu, ketika itu diakses terus dicoba-coba mungkin dengan data yang ngasal gitu ya, nggak valid gitu, dan dia returnnya masih 500 gitu, masih ada error, ya berarti belum defensif gitu gampangnya sih. Kalau 404 itu enggak sih, 404 itu berarti kan udah di handling kan, oh kalau ada yang nggak beres nih returnnya 404 gitu. Return 404 itu kalau di mata user sebenarnya nggak ini sih. Ya mungkin ada yang anggap error tapi nggak terlalu error lah gitu. 404 kan ya kita biasa kan kalau buka website apa gitu 404 gitu ya kita ekspektasi oh ini berarti URL-nya nggak valid gitu kan. Itu, tapi kalau returnnya adalah 500 itu nah itu oh berarti aplikasinya error gitu. Ya mungkin pembedanya itu sih 500 dan 400-an. KWS ada nih. KWS. Loginnya apa ini KWS ini? Banyak sih Pak. Tampilin aja ya. Nah, coba deh demoin deh. Tadi Jody sambil ini ya Jod ya. Kalau yang udah ngecek sekilas tadi kan tadi baru satu controller ya Jod ya. Iya Pak. Coba dicek di kontrol yang lain gitu.
Oke, oke, oke. Simpelnya sih ya mungkin kamu bisa find ya itu ya, yang manggil fungsi apa tadi find atau first gitu. Find atau first yang pertama kalau udah ini tampilin aja first or fail gitu. Jadi nanti return-nya 404. Ini aku testingnya di KWS ya, ini di cloud. Jadi itu Ini apa nih administrasi account edit. Loh, ini kan ada, terus aku ngedit parameternya, aku pakai heeh. UI itu. Oke, itu UID ya, kamu edit sembarang gitu. Oh, nah ini kan berarti nggak defensif ya Pak? Iya, Nah, ini betul. error kan? Yes, ini error. Benar kan ini errornya 500 kan? Ya, Ngecek ngeceknya itu di mana ya Pak? Duduk barnya nggak ada sih. di Kalau di inspect elemen kan kelihatan network itu biasanya ada return code-nya sih. Iya benar di sini nggak kelihatan ya. kalau sebentar, kalau di network itu Coba network tools. belum juga refresh Pak. Ya ini 500. Nah, 500 kan ya. Untuk Kayak gitu sih. Oke, berarti kan itu belum defensif kan? Masih berpotensi error gitu. Terus gimana sekarang handlingnya? handlingnya bentar. Saya pakai Laravel ini Pak. Oke, Ini masih di edit ini. itu wah ini Laravel ya. Akan terus Eh, coba deh, gak apa deh kamu edit ya. Berarti ini kan ada, coba deh kamu edit di itu deh akun controller deh. edit di account controller. Berarti Ah, langsung ke vendornya dulu ya nggak apa-apa sih. Buat demo aja di sini gitu. Gimana harusnya gitu. oke, bentar. Nah, nanti kalau sudah tinggal pull request ya. Tapi kan ini bukan dev master Pak. Oh ini versi lama ya? Ya berarti pull requestnya ke branch yang ini. Mana kelihatan nggak? Bentar, masih indexing. Baru juga soalnya. Nah itu ya itu emang kayak gitu sih itu sebenarnya hal sepele itu tapi ya itu ini ya eh, kesalahan basic gitu makanya aku bilangnya Laravel habit gitu kalau bisa sih itu dijadikan ini ya jadikan habit gitu pokoknya kapanpun kita manggil kalau di Laravel itu manggil find atau manggil first gitu selalu diingat gitu kalau fail gimana gitu gimana ini akun controller edit. Kelihatan nggak? Ya kelihatan. Berarti ini tadi di index editing. Oh di akunnya bukan di situnya itu akun controller tuh controllernya Oh iya nih. salah. Nah, itu tuh repository find by ID. Repositorinya di mana? Itu berarti kan sesuai di config-nya kan? Out ya Pak? Out atau Epicentrum, ya? epicentrum, epicentrum. Nah, itu kan dari repository kan, user mana user?
Hmm. Lakukan repository, oke, buka. Buka langsungnya dari sini gimana? Oh, nggak bisa langsung klik ya? Bisa. Udah tak improve kemarin. Find or fail. Udah ya, Pak? Udah find or fail ini? Itu Benar tadi itu ya? kayaknya itu tadi karena masalah UID harusnya kan ya. Jadi ini udah. Jadi ketika kamu ganti tambah UID tadi kan, jadi UID-nya nggak itu kan, nggak sesuai dengan kaidah kan. Nah, benar sih. Errornya tadi error apa ya? Error berarti errornya di level mana tadi tuh? Level data errornya coba. Aku bilang errornya tadi apa sih? Nah kan database kan itu. Ini error database. iya. Oh, karena format Harus UID-nya nggak valid gitu ya. Oh, Berarti dia sebelum find or fail-nya itu return, dia udah error duluan gitu sebenarnya. Nah, oke. Dulu berarti ada kasus beda lagi nih. Kalau kayak gini gimana? checking UID dulu ya berarti. Nah, bisa nggak di level aplikasi memvalidasi UID itu valid atau enggak? Pakai middleware. Enggak. Ada nggak fungsinya gitu buat misalnya cek if UUID valid gitu. Ada fungsi kayak gitu nggak sih? Kurang tahu. Nggak ada ya nanya. Enggak. Enggak ada. Iya Pak, ya itu di baris haki. Gimana itu? Iya, itulah gitu. Berarti yang handle siapa ini? Ini Ya berarti artinya ya di sini define by ID ini harusnya kamu checking dulu si ID-nya itu sebelum kan tadi kan yang bikin error kan itu kan fungsi find or fail-nya kan. Karena ID-nya bukan ID yang valid gitu. Nah, biar nggak ganti Tapi- banyak itu. Ini kan jalanin SQL, Pak. Oh iya nih. Iya, itu kan jalanin SQL query. Biar nggak ganti banyak, emang banyak dipanggil ya? Banyak itu kan UID semua kan. Tapi kan repositornya pasti manggilnya kayak gitu kan, find by ID kan? Iya. Nah itu tuh udah dikasih. Coba satu-satu dulu misalnya itu si Haki udah ngasih tuh UUID is valid UUID gitu. Nah di controllernya atau di repositorinya? Pakai yang Ada yang nggak mana pakai ya? story, ada yang nggak pakai story. Ramsi. Yang Ramsi, yang oke. Itu returnnya apa? Boolean berarti? Iya, Pak. Itu validnya biasanya bentuk UID-nya sih. Oke, nah kan udah kan false kan? Nah berarti kan gimana? Udah bisa kebayang belum? Berarti kan tinggal kalau false ya tinggal di ini aja kan? Apa berarti? Entah bisa 404 atau 403 tadi. 404. Pergi. Bisa kan nggak ketemu. Yang UID-nya nggak valid tadi. nah makanya ini sekarang pertanyaannya kan kayak gitu kan. Berarti mau validasinya mau di controllernya atau di repositorinya? Kan banyak yang UID, jadinya langsung nggak ke middleware-nya aja, Pak. Before request, terus ntar take UID. Nggak gitu.
Oke, banyak yang UID. Tapi kan beda-beda kan URL-nya kan? Iya sih. Tapi semua di KWS semua pakai UID atau enggak ya, Mas? Mas? Iya, semua yang pakai ID pakai UID, semua yang Jadi primary langsung, UID. nah, berarti langsung diimplementasikan di middleware bisa kan? Itu kan nantinya jadinya global. Di luar taunya itu. Nah, benar sih. Taunya parameternya yang mana gitu. Iya. Dibak aja. Coba Iya, halaman lain ya, halaman lain yang UID apa? Misalnya gitu ya, selain user itu yang di level aplikasinya ada nggak yang pakai UID juga? Semuanya sih. Semuanya ya. Iya. Coba contoh satu deh gitu, misalnya ada buka menu apa gitu yang UID. Ini database lokal atau cloud? Lokal, Pak. Lokal, jadi lokal. Misalnya apa tuh? Itu artikel gitu atau FAQ itu yang gampang tuh atau artikel. Hanya simple artikel kan. Salah. Nah, ini juga UID. Wah, Coba ini pasti error juga ya. Iya itu. Harusnya. kontennya kok masih HTML. Nah, coba di apa? Di Ini not fun. itu not fun bener. Coba gimana kodenya? Dah, kok nonton? Coba Wah. itu UID-nya ditambahi apa gitu? Udah, tadi udah kalian kan? Jangan Ditambahin. ditambahin. Kalau diganti bisa jadi bener formatnya. Ya. Kan tadi yang bermasalah tuh ketika UID-nya nggak valid gitu. Nah, coba lihat kontrolernya si artikel coba. Show berarti kan? Edit dong, Pak. Oh, edit ya. Oh ya, edit benar. Sorry, edit. Oh, cuma 2 ya, Pak. Ini all artikel. Tadi bukannya artikel ya? Ini yang tahu aplikasinya siapa nih? Apaan? Gimana? All artikel atau artikel? Ini artikel. Oh, artikel sendiri. Ini debug bar-nya aja. Nah itu. Nah, dia udah pakai ini malah ya, udah pakai auto binding ya. Itu tadi nggak error ya? Error ya, Pak? Ya, error. Oh. Kalau pakai auto binding itu dia manggil apa sih, Nan? Find atau Coba itu lupa aku. Artikel.php itu dia extend base model. Base modelnya mana nih? Diklik. coba klik? Nggak bisa ya? Kayaknya sih di tempat yang sama deh. Kalau itu di folder yang sama kalau nggak ada use-nya gitu. Oh. Nah, ini kalau sebenarnya lebih enak kayak gini nih. Kalau semua model itu, kalau semua model itu extend base model,
Bisa aja kamu override gitu fungsi find-nya gitu. Mungkin nggak sih kita override fungsi find-nya si Eloquent gitu? Nah itu kan get key type-nya string kan. Mana Iya, Mas? ya itu bawah itu kan Ini tak? nah itu kan Oh. string UID. Jadi itunya kan. Nah, oke. Nah, ada ide nggak buat ini solusinya nih? Tapi kan nggak setiap controller manggil modelnya gitu kan ya Pak. Ini pengennya solusinya nggak di tiap kontrol gitu kan, pengennya di satu tempat gitu kan. Di global Atau di bisa nggak sih dilarang ya? Global exception, jadi ketika exceptionnya UID tadi nanti 404. Oke, itu bagus. Berarti bisa di bagian handler juga sih. Di sini ya Pak? Oh. Emang tadi tipenya apa sih? SQL exception ya? Emang tipenya ini apa? Khusus. Tipenya umum. Nah, kalau tipenya umum gimana deteknya? Coba deh tadi exception-nya apa? Query exception umum. Nah, ini baru kelihatan ya. Apa salah satu minusnya nih kalau pakai UID nih. Gimana kalau handle UID-nya nggak valid? Nah. Itu 2P02 itu banyak. 2P02 itu banyak. Tipe errornya apa itu kan banyak. Ini berarti kayaknya sama nih. SPPT juga kayak gini juga ya? UID juga kan? Oh iya, SPPT jangan-jangan udah di itu. UID. SPPT gimana man handle-nya? Udah ada handling kayak gini nggak? Udah, cuman pakai hexa gitu. Nah, oke, coba kita cari inspirasi nih dari SPPT nih. Bentar ya. Jadi si Falcon-nya juga ada middleware untuk itu. Nah. Jadi kalau di SPPT si UID-nya tuh di encrypt lagi pakai hexa to bin. Wah, panjang ya. Nah ini kan ini yang ada, cuman kalau ini diubah, kalau itu diubah sembarang gitu error atau udah di handling? Ini udah jadinya 404. Nah, itu bacanya di exception handler. Jadi baca ya setiap exception handler not found dia ya munculin sol 404. Biasanya kayak kodenya itu 2. Exception handler not. Tapi yang apa ya tadi ya? Istilah yang tadi kan di enkripsi gitu ya UID-nya ya. Nah, yang mendeskrip
Mendekripnya di mana itu? Ini di sini Mas. Per controller ya? Itu di di Iya. tiap controller ada kayak gitu ya? Iya, soalnya kan yang dikirim tuh hasil dari kan ini untuk listnya nih. Setiap manggil list ke detailnya tuh selalu di encrypt dulu si Encrypt, UID-nya. Nah, pas baca di controllernya harus di decrypt dulu si UID-nya. Cuma si decrypt ini kalau error atau hexabinnya nggak sesuai, dia udah dapat handlernya tuh itu handler not found. Exception itu handler not found gitu. Berarti dia yang nge-throw exception-nya si fungsi decrypt ini. Ya. Masing-masing controller Nan. Wah, Kalau ini emang bawaan itu sih prep tuh setiap nge-generate controller udah ada ini gitu. Oh, itu generatornya. Emang berapa controller sih KWS? banyak. Banyak. Waduh, ini kok PHP ku malah jadi nggak nyala nih. Ntar. Controller. Oke. Ini ada yang pakai brew nggak di sini nih? Kok brew gue jadi bermasalah sih? Aku pakai brew Pak kalau ganti PHP. Aku tadi kemarin 74. Tadi pagi aku pindah ke 73, bisa. Ini aku balik lagi ke 74 kok jadi error ya? Unexpected. Error di aplikasinya apa error pas gantinya Pak? Pas gantinya tuh muncul DJ. Ini nih. Aku setiap kali ini juga pindah-pindah soalnya pindah-pindah PHP. Nah, itu smooth ya? Smooth, 7374. Yang kendalanya cuma kalau nge-restart PHP-nya aja sih. Maksudnya udah pindah tapi FPM-nya masih versi yang sebelumnya gitu sih. Itu ngakalinya gimana itu? Aku pertama pakai brew unlink itu dulu sih Pak. Brew unlink PHP kan? Terus nanti brewlink force, pakai force. Pakai flag force. Oke, wah. Ntar aku kok jadi PHP ku nggak nyala semua nih. Oke ya, aku minta izin tak memperbaikin PHP dulu nih beberapa menit. Berikutnya ini ya, mic-nya aku lempar ke Anan ya. Nanti Anan mungkin mau share beberapa hal lagi sih terkait 00 ini. Boleh demoin boleh ini. Oke, silahkan Anan. Ya. Bro. Kelihatan kan ini ya? Jadi yang aku cari di sini cara nge-handle nul ini ada beberapa cara ya. Yang ini pertama ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Kita cobain satu pertama yakni early exit. Ini aku langsung ngasih contohnya fan or file.
Jadi early exit ini intinya kalau di Laravel biasanya pakai find or fail. Kalau tadi kan siapa Jody kan first or fail kan ya. Nah, mungkin bisa kita lihat perbedaannya ya. Find or fail dengan first or fail. First or fail. Bedanya dengan find or fail, kalau first or fail kan berarti kan sebelum dia jalanin ini kan dia harus di belakangnya ada where kayak gini kan, where terus baru first or fail. Kalau kita nggak pakai where, kalau kita cuma nge-where ID-nya, berarti kita cukup pakai yang namanya find or fail. Itu bedanya. Ya tapi intinya sama, intinya kalau dia nggak ketemu query-nya dia akan nge-exception 404. Itu find or fail. Misal kita praktekkan ya. Ini kok punya aku juga. Misalnya loader titip bentar. Wah ini emang gitu ya, laptop tuh kalau lama nggak dipakai coding PHP tahu kayaknya nih. Training itu aku dulu Iya, yang bekas kemarin training itu di iya mana? bekas workshop terakhir itu. Ini blok 8 blok 7 blok 8 aja lah. PHP Storm. Sudo PHP minv 74 benar. Links masuk ke blog siapa aja lah ya sana ini masuk bagian artikelnya nggak ada ya. Kemarin tuh pakainya http controller home controller aja ya. Blok 7 harusnya. Ntar ya aku nyiapin. PHP Storm. Windows. Ini controller out. Kemarin tuh user management kemarin tuh. Oke. User management open. Ini kita coba di artikel controller. Modelnya ada nggak nih modelnya? Modelnya pakai user aja ya. Ada nggak nih valid links user management user hanya ada. Nah, dengan ada error. Oke. Valid use PHP 74.
Oke. Ini masuknya ini. Ini kita coba di artikel controller berarti ini. Bisa ya? Oh, ini kalang itu. User management ini role-nya kasih semua aja. 1 sampai 4. Bisa masuk ya. Ini coba aku buat controller lagi aja. Terus buat ini kita coba pakai yang namanya model user fan or fan or file. Kita coba ID 99 kan nggak ada kan ya. Harusnya dia kalau nggak ada 404. Ini yang namanya early exit. Terus tadi nyoba yang first or file. Kita pakai where kayak gini, where-nya dia. Where ID. Where ID sama dengan 99 first or file. Ya, harusnya juga 404. Nah, ini bedanya first or file dengan find. Misal kita masukin 1 ya harusnya bisa. Soalnya ada ada user dengan ID 1 harusnya bisa. Ini yang early exit. Kemudian yang kedua ini adalah with default. Jadi with default ini kalau kita misal punya relasi misal kita punya relasi, kita buat aja make model artikel. Buat model artikel, kemudian di database-nya kita buat manual aja. Kita buat tabel artikel. Ini artikel. New column. ID. Itu primary not null atau increment. Terus satunya judul.
Ini ada artikel, terus kemudian ini tabelnya tak kasih. Artikel. Terus kita membuat relasi user ini harus punya, artikel ini harus punya user ID. Kita tambahin lagi kolom user ID. Ya, integer atau big integer ya? Integer harusnya. Integer. Terus user tadi ada big integer. Nah, kita membuat relasi artikel belongs to the user. Jadi satu artikel punya satu user. User. Nah, misal kita artikel ini, jadi apa sih? Di test controller kita masukkan artikel where kita masukin aja ini. Contohnya di sini aja. Or file 1. User harusnya ke sini mem. Ini kan ya. Coba tak isi datanya dulu. Isi datanya 1 judul pertama, user ID-nya kita isi 1. Ini artikel fan ID 1 dengan username harusnya ada. Coba lihat di sini ada name kan, harusnya muncul. Artikel. Artikel where article.id 1. Relation article doesn't exist. Ya. User adalah satu ada user ID. Oh, ini user ID. Saya punya ID 1. Artikel. Aduh. Tipe. Artikel. Muncul. Terus tadi bahas yang namanya default. Bagaimana kalau misal nih user dengan ID 1 name-nya kosong. Ini name-nya kosong. Ini kosong, nggak bisa kosong. Terus kita di test controller kita panah name. Terusnya dia 0. Terus gunanya with default ini kita mendefinisikan kita ingin isi apa name-nya itu tadi ketika di database kosong. Caranya yang ini dengan menambahkan with default seperti ini. Nah, praktekkan di artikel ini. With default ini ada kan function user artikel. Kan ini user artikel benar. Terus user panah ini nggak ada pin.
Nama default. Harusnya dia akan ngeprint nama default. Atau enggak? Nama atau nama sih? M. Ini M. Namanya kosong harusnya. Dia nama default. Ya. Kok nggak muncul ya? Nanti with default Default user. itu nama variabel itu harus sama dengan nama ini ya, nama relasinya ya. Enggak sih, bebas sih. Bebas ya. Bebas. Coba kita, mungkin ini tulisannya salah. Kita nyoba di tutorial Laravel. Kita lihat dokumentasi resminya aja. Kembalikan ke sumber asli. Default. Jadi with default ini bisa pakai cara array biasa atau function biasa. Coba kita pakai array biasa. Print auto ini bisa ya. Ini kosong. Ini tak isi admin tadi. Aduh. Ya, bedanya set 0 dan kosong. Nah, sekarang set 0 di sini mana ya? Copy aja tuh dari email verified add tuh, copy paste gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Atau ini aja email verified add yang bisa. Data grid kan? Ya. Ya, pemakai data grid. Bisa. Saya di sini ada set 0 gitu loh. Nggak no label kali Nan. No label nggak itu? Oh, benar. Email verified aja. Email verified add. Ini with default-nya email verified add. Tanggal ya. 0503. On dulu ya. Mungkin saya bisa ngasih email verified add. Email verified add bener sih. Enggak, coba apa? Number token. Tadi kan relasinya gimana sih? Artikel, user kan? Ya. Terus tadi artikel berapa itu? Artikel nomor find or file 1. Terus berarti artikel 1 user ID-nya 0. User ID-nya admin 1 sih tadi. Coba di artikel 1 user ID-nya itu ini ganti loh. Iya, kalau mau ya. default tuh fungsinya kalau kayak gitu, kalau di situnya 0. Ya, berarti rendernya salah. Gak apa-apa, kita kan ini. Ini. Jadi belajar ya. Berarti yang ini ketika berdate, berarti ketika user bernilai 0, ini tulisannya nanti diganti. Jadi ketika tadi kan relasi artikel ke user ID, ketika relasinya ini bernilai 0,
fungsi dari with default tadi jalan. Default ini jalan. Jadi ketika relasi ke tabel user ini 0, fungsi with default ini jalan. Tapi ketika yang dinulin nama kolomnya, dia nggak jalan. Karena ketika kolomnya nanti 0, kita harus pakai yang namanya ini opsional ini tadi. Ini opsional. 0 koalisi. Udah ngerti kan ya mungkin ya? Ini ada yang jago Inggris gak nih? Itu ngomongnya gimana sih pronunciation-nya tuh? Koalisi. 0 koalisi. Hariki nih biasanya. 0 koalisi. Di blok klik kanan. Hah? Tadi kan ada helpernya toh, Mas Anan. Itu ada Google Translate. Google Translate. Jadi gimana munculinnya? Nggak ada. Tadi kamu klik kanan tadi ada Google Translate apa? Iya. Ayo tebak-tebakan. Alice C. Oh. Jangan Indonesia salah, yang Inggris lah. Nil coalesce. No coalesce. No coalesce. Pronunciation. Nil coalesce. No coalesce. Lanjut. Jadi udah with default dan no coalesce. Jadi di PHP yang PHP berapa ini ada namanya fitur tambahan namanya null coalesce. Jadi kan ada null coalesce sama null coalesce kayak gini. Null coalesce kayak gini. Null coalesce kan gimana ya? Tapi ada yang namanya di PHP ada yang namanya ternary operator. Nah ini ternary operator kayak gini. Nah ini bedanya apa sih? Jadi bedanya kalau null coalesce null ini aku singkat aja null coalesce gitu ya. Kalau null coalesce ini nanti ketika ini copy aja. Nah bisa kita lihat kan harga total ini kan belum kita definisikan variabelnya di atas. Belum kita definisikan kayak gini di atas ini. Gitu. Nah kita bisa pakai yang namanya null coalesce tadi. Tapi ketika harga total ini udah ada di atas ini, apa gitu kita bisa pakai yang namanya ternary operator. Kita buktikan fitur ini. Exit. Ini harga total nggak ada, harusnya dia bernilai 30. Dia kembaliannya 30. Ini 30. Coba kita pakai null coalesce, harusnya dia error. Nah ini kan sebelum kita jalankan PHP Storm sudah tahu harusnya ini diinisialisasi terlebih dahulu, dia akan error. Itu bedanya null coalesce dan ternary operator. Nah null coalesce ini untuk defensif ya ini ya sangat sering digunakan. Contohnya misal apa ya? Misal nanti ketika kita jalanin ini artikel ini tak jalanin. Misal di email ini nanti kosong. Ini tak kosongin aja. With default tak kosongin. Nanti ketika kosong, lalu nih kita cek biar si nolnya nggak error. Email baru. Ketika email kosong,
dia nampilkan email sendiri. Oh astaga, sorry. Masih tuh. Ini muncul, ini namanya, yakni ini defensif, trik null coalesce. Tapi untuk kasus yang ini, kita juga bisa pakai yang namanya ternary operator. Jadi terserah teman-teman bisa pakai null coalesce atau ternary operator. Kalau bedanya tadi, kalau null coalesce, kalau si email tadi ini kosong, dia juga akan mengeprint parameter, ngeprint di bagian kanan ini. Itu bedanya null coalesce dan ternary operator. Null coalesce. Kemudian, nah ini yang sering digunain di Laravel, yakni opsional. Opsional ini merupakan helper jika misal, nah ini sering salah ya di teman-teman. Misal kita gunain out user ini, terus kemudian kita pengen nampilkan username di out user ini. Padahal out user ini dia akan berisi nilai ketika dia udah login. Nah ini di real project-nya di KWS juga dulu saya pernah nemuin out user username ini dipakai di halaman depan, padahal halaman depan itu kan halaman yang diakses ketika user belum login. Nah ini akan menimbulkan error. Nah cara istilahnya menghandle error tadi salah satunya dengan opsional tadi. Kita praktekkan. Ini tak kosongin. Ini misal ini apa ya? Kita kasih terus lagi. Tes. Itu harusnya dia akan null. Nggak bisa. Iya. Nah, property test kan nggak ada ya. Gimana ya? Atau ini aja lah. Jadi ini kita asumsikan kita belum login. Otomatis usernya nilai 0. Jadi usernya masih kosong. Ini kita asumsikan kita belum login. Terus kalau kita nggak pakai opsional, kayak gini, nanti akan muncul error yang namanya undefined, namanya ini. Ya kita coba, lupa saya namanya errornya apa. Nah, Nah, kita nyoba artikel aja. Artikel user, artikel user. Nah, ini kan otomatis nggak ada nanti. Ketika kita panah name gini, harusnya nanti muncul error. Nah, jadi dia nggak dapat properti name di user, soalnya artikelnya ini kosong. Nah, untuk mengakali itu kita bisa pakai yang namanya opsional. Dia nanti akan ketika kita echo, ya errornya akan hilang dan memunculkan 0. Nah, ini 0 kan nggak kelihatan kan ya. Itu fungsi dari opsional. Nah,
Nah, kapan sih kita bagusnya menggunakan opsional ini? Karena ada beberapa real kasus yang kita nested opsional. Karena itu ada beberapa kasus, misal ini ada user, nanti user kita nampilkan role ya, misal role kayak gini, terus nama role-nya. Nah, role itu namanya ini name. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa kasus yang mengharuskan yang aku pernah lihat itu codingan di mana itu dia nested opsionalnya gini, opsional. Nah, Terus di dalam menarik ini. opsionalnya ada opsionalnya ini. Opsional lagi. Ya. Nah, ini. Ini kalau deadline biasanya saya kayak gini. Nah, ini kan. Nah, ini walaupun nggak error tapi kan nggak enak dilihat. Nah, ini bagusnya kembali tadi pakai yang namanya with default gitu ya Pak ya. Jadi ini nggak disarankan kayak gini. Ya, itu jadi ini ya, jadi pertahanan terakhir itu. Kalau udah, ya biasanya kayak gitu ya, kalau udah lagi deadline atau mungkin lagi production nemu error gitu, errornya kan biasanya kan langsung spesifik ya, line ini gitu. Nah, line itu kan biasanya kan yang ditunjukin kan pas manggilnya kan ya. Ya kan ya pas manggilnya kayak gini kan ada artikel, user, role, name gitu. Terus ya biasanya sih ya secara spontan kita bakal ya udah kita benerin di situ gitu. Ya jadinya kayak gini solusinya tadi ya pakai opsional gitu. Nanti kalau chainingnya tuh 4 kali ya opsionalnya berarti 4 kali gitu. Tapi ya kayak gitu ya, itu tadi istilahnya cuma memperbaiki di sisi ininya ya, istilahnya kita cuma memperbaiki apa ya istilahnya tuh, kalau pohon gitu kita kayaknya cuma motong daunnya doang gitu. Jadi kita mau istilahnya katakanlah kita mau nebang pohon gitu, kita cuma baru motong daunnya doang, kita nggak sampai akar-akarnya gitu. Jadi kalau pakai opsional itu emang ada peluang ya nanti di tempat lain berarti ya ada potensi kejadian yang sama juga kan kalau nggak pakai opsional kan, jadinya ya ujungnya nanti kita semua view bakal kita kasih opsional gitu, itu jadi nggak enak dibaca sih. Jadi emang ya kayaknya sih ini ya, kalau di Laravel mungkin nanti ke depan kita kan punya generator ya, kita punya generator Thunderclap gitu, kita bisa generate model otomatis dari database-nya. Nanti kayaknya sih default-nya untuk tadi itu ya belongs to sama hash1 gitu, kita bakal kasih with default gitu, jadi biar mengurangi potensi error trying to get property of non-object tadi itu sih. Jadi kalau kita kasih with default kan cukup satu gitu, cukup di modelnya saja gitu, itu udah menyelesaikan banyak masalah. Oke. Nah, lanjut. Jaringan, oke. Query filter. Query filter apa ini? Oh ya, ini pakai hash. Jadi di Laravel ada yang namanya where hash dan hash. Kita cari mana tadi? Itu eloquent. Ini. Kok lagi sih? Yang eloquent ya biasanya ya. Coba where hash gitu, atau kayaknya where hash lebih spesifik mungkin. Nah itu tuh eloquent tuh. Nah ini kita menghandle-nya melalui query. Jadi kita bisa pakai yang namanya hash atau where hash. Bedanya kalau hash ini kita bisa langsung tanpa menggunakan where hash kayak gini, tanpa menggunakan function lagi. Jadi kalau kita where-nya banyak, kita bagusnya pakai namanya where hash. Jadi nanti kita bisa where lagi di dalamnya ini where. Kalau hash dia cuma satu doang. Itu bedanya where hash dengan hash. Jadi ini kita nge-handle nullnya di level query ya. Ini yang namanya query filter. Kemudian array access. Nah, array access ini aku juga baru tahu tadi ketika nulis ini.
Area access ini intinya ketika kita punya namanya model, terus kadang-kadang kita perlu mengakses objek, kita perlu mengakses objek ini dengan cara sintaks array. Kalau kayak gini kan nanti muncul error kan, errornya cannot use object as array. Nah, gimana caranya kita mengakses suatu objek tapi dengan cara stylenya array. Nah, kita bisa pakai yang namanya array access kayak gini. Kita langsung aja kita praktekkan. Kita langsung di sini aja. Nah, nanti dia nggak akan muncul error yang namanya tadi cannot use object of type bla 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 as array. Ini kan kita bisa lihat kan new post ini kan dia sebagai objek dari kelas post. Terus kemudian kita pengen ngisi objek tadi, ngisi date tapi dengan cara array, dengan cara kurung kotak kayak gini. Kalau kita nggak pakai implements as array ini, bisa kita kosongin, kita komen, kita bisa aja, kita jalanin, nanti akan muncul error yang namanya cannot use object as array. Ini yang namanya array access. Ini juga jarang digunain, juga baru tahu sekarang. Kalau di real project belum pernah saya nemuin kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang pernah nemuin kayak gini yang harus pakai array access. Itu aja sih. Biasa Pak Bayu. Oke, thank you Nan ya. Nah ini karena udah Ibu wasitnya udah ngasih woro-woro nih 5 menit lagi nih. Jadi emang sekarang udah pasti 11.30. Ya jadi mungkin mau ini lagi ya, mau sedikit reminder lagi. Kesimpulan Pak. Nah, gantian aku yang share screen nih ya. Kesimpulannya ya sebenarnya ini ya, jadi ya sebenarnya poinnya ini sih sebenarnya sih. Jadi kadang kita itu sebagai programmer terlalu ini ya, istilahnya terlalu ya itu ya. Ya mungkin positive thinking itu baik ya dalam hal lain, tapi untuk urusan coding kita harus jadi ini ya, jadi mungkin harus agak paranoid dikit itu. Dan salah satu yang harus kita parnoin itu adalah ya terkait ini ya, satu tadi ya terkait URL gitu. Jadi apapun inputan dari user tuh kita nggak boleh langsung percaya gitu. Jadi semua inputan user defaultnya itu adalah salah gitu. Kita harus validasi bahwa kita harus melakukan validasi untuk memastikan bahwa inputan dari user itu benar gitu. Jadi simpelnya gitu sih, itu nomor satu ya. Jadi itu tolong diingat baik-baik gitu dan dijadikan ini ya kebiasaan gitu ya. Jadi simpelnya ya inilah, misalnya kita bikin sebuah kita desain database-nya itu misalnya username panjangnya katakanlah 100 karakter gitu. Terus kita sediain text box gitu kan. Tapi ternyata user ada yang iseng gitu. Inputnya sampai 140 karakter gitu atau sampai 200 karakter gitu. Itu kan nanti ketika kita nggak validasikan bakal error kan. Nah yang kayak gitu, yang sampai hal-hal yang sederhana gitu, yang simple-simple itu dibiasakan untuk selalu dicek ya. Nah kalau di Laravel kan mungkin agak ini ya mungkin itu pekerjaan yang gampang, tapi mungkin ya itu tadi ya, kita harus berarti kalau validasi kita harus nambahin validasi di form request-nya gitu, nambahin terus di database-nya pas migrasinya kita harus bikin juga length-nya biar sama gitu. Nah itu beberapa hal yang nanti bakal kita otomasi sih. Jadi di Thunderclap itu kita bakal generate
form validasinya bakal otomatis gitu sesuai dengan struktur database-nya gitu. Jadi kalau kolomnya panjangnya di database itu 40 ya nanti otomatis validasinya bakal ada gitu, validasi untuk mengecek apakah panjangnya ini 40 karakter atau lebih gitu. Kalau lebih otomatis ditolak. Itu sih, itu mungkin nanti yang bisa dibantu oleh Laravel ya terkait generatornya. Oke, tadi ini udah dibahas ya. Jadi tolong ini diingat gitu. Jadi defensif ini penting supaya ya tidak ada error di production gitu. Karena kan ketika kita ngomongin production itu biasanya udah liar gitulah, datanya udah liar, usernya juga liar, itu nggak seperti apa yang selama ini terjadi ketika kita masih testing sendiri atau ditesting oleh tester itu masih baik lah gitu, meskipun testernya kadang cerewet itu levelnya masih baik lah. Pokoknya tester paling seram itu ya user sendiri sebenarnya sih, karena itu ya kita nggak tahu gitu user bakal memperlakukan aplikasi yang kita bikin tuh seperti apa, kita nggak tahu gitu. Itu ya, jadi tadi beberapa udah dibahas ya sama Anan. Jadi null coalesce, ada opsional, ada with default, sama di filter di query-nya gitu. Ini solusi di level coding ya. Jadi sebenarnya ada juga gitu solusi di level database gitu. Jadi misalnya kita pakai foreign key gitu, itu kan bisa mengurangi kan, kayak tadi misalnya user ID nggak boleh null, itu kan sebenarnya bisa ditambahkan juga gitu di level database. Tapi itu tadi kan, itu kan layering ya. Jadi idealnya ya dua-duanya ada gitu. Di database ada validasi pakai foreign key, ada constraint, di level aplikasi juga ada validasi lagi gitu pakai berbagai macam cara ini tadi. Jadi jangan karena di database-nya misalnya udah ada foreign key terus di aplikasinya nggak perlu itu, jangan sih. Jadi biar jadi ini ya, jadi kebiasaan gitu. Jadi kita asumsikan pokoknya database itu nggak ada datanya, nggak, istilahnya apa ya, nggak, integritas datanya itu nggak terjaga gitu. Jadi bisa jadi relasinya tuh korup, ya kayak gitulah, constraint-nya nggak ada, foreign key-nya bisa jadi bermasalah gitu. Jadi kita harus selalu paranoid seperti itu ya. Gitu. Ya paling itu sih mungkin untuk hari ini ya terkait null. Kalau misalnya teman-teman ada contoh kasus yang lain gitu terkait null ini gitu, Mas, ini kasusnya kayak gini gitu. Ini kalau usernya melakukan seperti ini, atau mungkin kalau data di database-nya seperti ini bakal error, ini gimana handling-nya, itu kalau misalnya ketemu kasus kayak gitu, nanti di-share aja sih di grup Telegram ya. Di situ di-share, nanti kita bahas bareng-bareng gimana solusinya gitu. Kayak tadi yang UUID tadi juga belum ketemu ya solusinya ya, yang di KWS ya. Yaitu real problem ya, maksudnya itu kita bisa milih gitu, kita mau diamkan itu gitu, berharap usernya baik gitu, usernya nggak bakal yang macam-macam gitu memasukkan URL tadi ya, kontak-atik URL-nya gitu. Atau ya kita bisa membentengi aplikasi kita gitu. Jadi sebelum user macam-macam ya kita bentengin dulu aplikasi kita ya. Tadi itu ya kita pikirkan caranya gimana biar nggak error gitu kalau usernya bertindak yang aneh-aneh. Kayak gitu. Nah tadi yang apa? KWS tadi ada yang mau ini nggak? Istilahnya menuliskan gitu tadi permasalahannya gimana gitu. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Siapa nih tim KWS? Anan, Haki, atau Rama nih yang mau posting gitu Haki. permasalahannya nih? Haki. Haki. Oke Haki ya. Haki. Masih ada nggak Haki? Ya, masih ada. Ya syukur-syukur kalau udah ada solusinya juga gitu. Tapi kalau belum ada solusinya ya nggak apa-apa sih, di posting dulu aja. Terserah sih, boleh jadi bahan blog, boleh di GitHub itu pakai GIS, atau boleh di Telegram pakai email, boleh lah. Pokoknya tolong diutarakan ya permasalahannya seperti apa gitu. Nanti dari situ kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Lumayan itu jadi bahan satu blog tuh. Satu blog buat nulis permasalahannya gitu. Nanti satu blog lagi buat nulis solusinya gitu. Udah 2 orang kan. Makanya yang kayak gitu sih, yang simpel-simpel gitu aja udah bisa jadi bahan blog ya. Jadi maksudnya kalau males ini ya, kalau males nyari topik yang mungkin agak di luar ini kan. Jadi kita angkat masalah sehari-hari jadi satu tulisan, itu udah inilah. Aku yakin sih banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama gitu, bukan cuma kita gitu. Jadi ya kita berbagi pengalaman, berbagi manfaat ya ke orang lain gitu. Gitu paling dari saya. Oke, closing ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau ada request? Mungkin
terkait defensive programming ya. Mungkin ya ini hari ini baru terkait 0 gitu. Mungkin ada yang terkait hal lain lagi yang mau dibahas nggak? Atau pasti ini nih, misalnya di sentrinya gitu. Kok error ini sering banget kejadian sih gitu? Nggak ada? Aman berarti sentrinya ini 0 semua ini. Oke. Ya wes sih. Ya paling dari saya cukup ya. Dari Anan cukup, Nan? Ada yang mau ditambahkan, Nan? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih semua. Ini aku kembalikan ke moderatornya nggak nih? Masih ada nggak nih moderatornya nih? Ada. Nah, oke. Oke ya, terima kasih buat semuanya. Saya kembalikan ke Mas Diki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.